Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian semuanya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Farida Uli Zulfiana, dan video saya kali ini akan membahas tentang materi yang ada di perkuliahan konsep dasar matematika yang berjudul pemecahan masalah dalam matematika. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video saya kali ini. Sebelumnya, kita harus tahu dulu pengertian dari pemecahan masalah dalam matematika. Apa sih pengertian dari pemecahan masalah dalam matematika itu? Pemecahan masalah matematika adalah suatu proses yang mempunyai banyak langkah yang harus ditempuh oleh seorang dengan menggunakan pola berpikir, mengorganisasikan, dan pembuktian yang logik dalam mengatasi masalah. Dan apa sih manfaat pemecahan masalah dalam matematika? Yang pertama adalah siswa akan belajar bahwa ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah suatu soal atau lebih dari satu solusi yang mungkin dari suatu masalah. Jadi, kita mengajarkan kepada siswa kita bahwa dalam menyelesaikan suatu masalah matematika atau soal matematika itu ada banyak cara yang bisa kita tempuh dan banyak solusi. Jadi tidak hanya satu cara itu saja. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mengetahui hasil dari soal tersebut. Manfaat yang kedua adalah siswa terlatih untuk melakukan eksplorasi, berpikir komprehensif, dan bernalar secara logis. Jadi di sini kita melatih siswa kita untuk berperilaku lebih mengeksplor cara berpikirnya dan bernalarnya secara logis atau secara logika dengan akal. Yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan komunikasi dan membentuk nilai-nilai sosial melalui kerja kelompok. Di sini melalui kerja kelompok juga kita melatih siswa kita dengan lebih pandai, lebih mampu untuk meningkatkan kemampuan komunikasinya kepada teman, kepada guru, ataupun yang lainnya, serta juga membentuk nilai-nilai sosial, yaitu dengan bekerja kelompok atau bekerja sama. Yang keempat adalah membantu murid-murid yang pencapaiannya rendah agar memahami konsep dan mahir dalam pembelajaran matematika. Ini juga bisa kita gunakan untuk siswa yang mungkin dia itu kurang paham dengan konsep suatu masalah dalam matematika itu. Dan yang terakhir adalah membimbing mereka untuk memahami matematika dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini adalah 5 manfaat dari pemecahan masalah dalam matematika. Dan langkah-langkah pemecahan masalah matematika itu ada beberapa langkah ya. Yang pertama adalah memahami masalah. Pada langkah ini, pemecah masalah harus dapat menentukan apa yang diketahui dan apa yang harus ditanyakan. Jadi kita harus tahu dulu yang diketahui dari soal itu apa saja dan apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Yang kedua adalah merencanakan cara penyelesaiannya. Setelah tadi kita cari apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, kemudian kita cari cara untuk mengerjakannya. Untuk dapat menyelesaikan masalah, pemecah masalah harus dapat menemukan hubungan data dengan apa yang ditanyakan. Yang ketiga adalah melaksanakan rencana. Dan pada langkah ini, penyelesaian-penyelesaian yang sudah direncanakan harus dilaksanakan. Jadi dari cara rencana penyelesaiannya itu apa saja, kemudian dilaksanakanlah rencana tersebut.
Dan yang keempat adalah melihat kembali atau flashback. Setelah hasil penyelesaian diperoleh, perlu kita lihat dan cek kembali untuk memastikan semua alternatif tidak diabaikan. Jadi kita harus koreksi terlebih dahulu apakah sudah sesuai atau ada hal-hal yang masih kurang. Dalam pemecahan masalah matematika kita juga harus punya strategi-strateginya. Apa sih strategi-strategi pemecahan masalah matematika itu? Strategi yang pertama adalah menyelesaikan masalah secara mundur. Jadi dalam pemecahan masalah diberikan jawaban akhirnya itu untuk mendapatkan nilai-nilai awalnya. Jadi kita kerjakan dulu dari belakang, kemudian kita tahu apa nilai-nilai awalnya, apa yang di hasil tersebut kita kerjakan dari belakang dulu. Kemudian strategi yang kedua adalah menemukan pola. Jadi matematika itu merupakan konsep yang teratur dan dapat memiliki pola yang tetap. Jadi matematika itu punya pola yang tetap. Oleh karena itu, pola tersebut harus diteliti dengan membentuk konsep matematika. Strategi yang ketiga adalah mengubah cara pandang terhadap suatu masalah. Dengan mengubah sudut pandang, akan ditemukan konsep lain yang tersembunyi yang memungkinkan untuk menyelesaikannya dengan mudah. Jadi kita tidak harus terpaku pada satu cara tersebut. Bisa jadi cara yang lainnya itu lebih memudahkan kita memperoleh hasil dari masalah matematika tersebut. Yang keempat adalah menggunakan analogi atau pengandaian. Pengandaian ini dapat mengungkapkan pola khusus sehingga memungkinkan membuat konsep yang unik. Yang kelima adalah menggunakan kondisi yang ekstrim. Jadi ada beberapa masalah yang terkadang itu lebih mudah dipahami jika kita mengasumsikannya atau menggunakan cara yang kondisinya lebih ekstrim. Strategi pemecahan masalah matematika yang keenam adalah membuat gambaran. Jadi dengan bantuan gambaran, dengan membuat gambaran itu bisa kita ambil dari beberapa dengan contoh gambar, grafik maupun tabel. Jadi dari hal-hal tersebut kita dapat menyusun pola-pola yang tepat sehingga informasi yang diperoleh lebih berarti. Yang ketujuh adalah melakukan uji coba. Jadi ada beberapa masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan itu dengan melakukan uji coba atau melakukan percobaan. Contohnya misal kita ingin membuat suatu warna tertentu. Bagaimana cara kita bisa tahu warna apa yang akan dihasilkan? Yaitu dengan mencoba mencampurkan warna dasar. Misalnya ada 2 warna dasar, nanti menjadi apa? Nah, itu dengan uji coba. Yang kedelapan adalah mengorganisir data. Mengorganisir itu mengolah data dan kemudian menyatakan sebagai suatu kesimpulan yang pasti. Dan terakhir adalah menggunakan alasan yang logis, alasan yang masuk akal. Kita harus mempertimbangkan juga jawaban yang ada berlandaskan alasan yang masuk akal. Kira-kira ini masuk akal nggak sih jawaban tersebut? Kita harus tahu. Ya, itu adalah kedelapan strategi dalam. Untuk lebih jelasnya, kita latihan contoh soalnya ya di slide berikutnya. Contoh soal yang pertama adalah Ana membuat beberapa kue. Setengah bagian kue disimpannya untuk dimakan pada hari berikutnya. Kemudian dia membagi kue yang tersisa kepada 3 saudaranya, sehingga setiap anak memperoleh 4 kue. Berapa banyak kue yang dibuat Ana? Nah, kita cari penyelesaiannya. Ini sebuah contoh
permasalahan matematika. Kita harus tahu dulu, kita gunakan strategi pengandaian. Misalkan kue yang tadi dibuat kita analogikan dengan A, atau kita bisa juga dengan huruf yang lain. Jadi tadi ada kue yang disimpan adalah setengah A, setengah dari kue itu. Dan kue tersebut itu dibagikan kepada 3 orang, masing-masing itu mendapat 4 kue. Nah, kita harus tahu dulu yang ditanyakan berarti adalah berapa kuenya, berapa A. Ya, berapa A yang dibuat oleh Ana. Jadi kita bisa ambil setengah A dibagi 3 sama dengan 4. Jadi kita bisa pakai karena tadi pembagian, kita balik menjadi perkalian. A per 2 dikali 1/3 sama dengan 4. Bisa kita ambil A per 6 sama dengan 4. Nilai A atau kue yang dibuat Ana adalah 24. 6 dikali 4 yaitu 24. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa kue yang dibuat Ana adalah 24 potong. Nah, ini salah satu contoh pemecahan masalah dalam matematika. Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang kedua, yaitu Amir, Budi, Cici, Doni, dan Erna mengikuti pemilihan kepala desa. Amir mendapat suara 2.000 lebih banyak dari Budi dan 4.000 kurang dari Cici. Erna menerima 2.000 suara kurang dari Dodi dan 5.000 suara lebih banyak daripada Budi. Tentukan urutan mereka. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita ketahui dulu apa yang diketahui dari soal yang di atas. Kita pakai analogikan dulu ya. Kita pakai pengandaian. A adalah Amir, B adalah Budi, C adalah Cici, D adalah Dodi, dan E adalah Erna. Maka kita ketahui bahwa A sama dengan B ditambah 2.000 karena Amir mendapat suara 2.000 lebih dari Budi. Kemudian A juga sama dengan C kurangi 4.000. Dan juga Amir itu tadi lebih banyak dari Budi dan 4.000 kurang dari Cici. C itu Cici ya. Sedangkan Erna menerima D dikurangi 2.000. Erna menerima 2.000 suara kurang dari Dodi. D itu Dodi. Dan Erna juga 5.000 suara lebih banyak daripada Budi. Berarti B ditambah 5.000. Ini salah satu pengandaian. Nah, kita cari jawabannya. A sama dengan B ditambah 2.000. Ini sudah kita sampai sini dulu ya. Berarti Amir suaranya itu Budi ditambah 2.000 suara yang dia miliki. Kita mau cari B, nilai B. Budi itu berapa? Ini bisa lihat dari E atau Erna sama dengan 5.000 ditambah B. Ini pada pengandaian yang keempat ya. Dengan kata lain, B atau Budi sama dengan E dikurangi 5. Atau suara Erna dikurangi 5.000. Maksud saya 5.000 ya. Jadi kita bisa tahu nilai suara Budi sama dengan E-nya kan itu di atas ada B plus 5.000 ya. Kita masukkan B plus 5.000 dikurangi 5.000 yang ada di atas. Jadi B adalah sama dengan B karena 5.000 dikurangi 5.000 adalah 0. Kemudian yang ketiga,
E atau Erna, yaitu sama dengan D kurangi 2000. Dengan kata lain, D itu Dodi. Dodi sama dengan E, Erna ditambah 2000 suara. Jadi bisa kita lihat D sama dengan E. E-nya itu kita lihat di atasnya ya. E sama dengan B plus 5000. Masukkan B plus 5000 ditambah 2000. D sama dengan B plus 7000. Kemudian lagi kita baru ketemu A, B sama D. Kita mau cari C. A sama dengan C kurangi 4000. C-nya itu Cici. Amir sama dengan suaranya Cici dikurangi 4000 suara. Dengan kata lain, C adalah sama dengan Amir ditambah 4000. Maka Cici sama dengan A-nya itu kan bisa kita ambil dari B ditambah 2000 ditambah 4000. Maka suara Cici adalah suaranya Budi ditambah 6000. Kemudian cari karena sudah ada A, B, D, C, sekarang E. E-nya sudah kelihatan. E adalah sama dengan B ditambah 5000. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan urut-urutannya. Maka urutan yang benar yang pertama adalah yang B, terus A, terus E, C, dan D. Ini urutan dari yang terkecil sampai yang paling banyak. Dari soal di sini kita tidak perlu mengetahui berapa sih nilai suara yang dimiliki oleh masing-masing calon dengan pastinya. Tidak perlu mencari sedetail itu karena ada cara yang lain yang bisa kita tahu bagaimana cara menentukan urutannya. Di sini juga B-nya kan tidak tahu nilai B itu berapa, yang diperoleh Budi itu berapa. Tapi kita bisa tahu urutannya dengan cara yang lain. Jadi yang dimaksud tadi dari yang pertama strateginya yaitu kita tidak harus terpaku pada satu cara untuk tahu semua yang diperoleh. Tapi ada juga beberapa cara yang memungkinkan mungkin lebih mudah dalam mengerjakan suatu permasalahan dari soal matematika. Bagaimana sampai sini? Sudah paham? Nah, demikian video saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua yang melihat ataupun yang mendengarkan. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.